Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anakku sekalian, kemarin kita sudah membahas tentang media promosi, kemudian desain grafis, kemudian apa itu Pixel Lab, dan kita sudah perkenalan dengan Pixel Lab. Hari ini kita akan mencoba install program Pixel Lab di HP kita. Setelah itu bagaimana sih tampilan utama dari Pixel Lab itu, kemudian coba kita nanti mengaplikasikan ikon-ikon yang sudah kita pelajari. Yang pertama yaitu mari kita install aplikasi Pixel Lab. Pastikan pakai data kalian sudah menyala. Kemudian kalian klik Play Store. Setelah itu kalian ketik di bagian pencarian yaitu Pixel Lab. Ya, kalian tunggu hingga muncul, kemudian logonya seperti ini. Setelah itu kalian install ya. Kalian klik install. Kalian tunggu sampai nanti aplikasi ini terinstall dalam HP kalian. Setelah muncul seperti ini, kalian tinggal klik buka aplikasi ya. Kemudian akan muncul notifikasi izinkan Pixel Lab mengakses foto, media dan file di perangkat ya. Izinkan. Ini adalah tampilan dari aplikasi Pixel Lab yang nantinya akan kita gunakan untuk membuat desain teks, kemudian desain poster, desain logo dan lain sebagainya. Aplikasi Pixel Lab sudah terinstall di HP kalian. Setelah itu, yang kedua, bagaimana cara menambahkan teks dan mendesain teks itu agar lebih bagus ya. Mari kita simak tutorialnya. Seperti halnya kemarin kita sudah pelajari yaitu nama-nama ikon, kemudian dan fungsi-fungsi dari ikon yang terdapat dalam Pixel Lab. Yang di tengah ini adalah lembar kerja yang nantinya akan kita gunakan untuk mendesain ya. Untuk menambahkan teks ini sangat mudah. Kalian tinggal klik di bagian ikon A yang ada di bawah. Setelah itu kalian klik edit. Ya, di sini saya berikan contoh, saya berikan nama saya ya. Saya klik. Coba nanti kalian langsung praktikkan agar bisa ya. Langsung klik OK. Ini teks yang sudah kalian tulis. Setelah itu kalian bisa mengubah font. Kalian tinggal geser ikon-ikon yang ada di bawah ini, geser ke kanan sampai menemukan font ya. Font kalian klik. Di sini banyak font yang sudah tersedia. Kalian bisa langsung memilih font yang kalian inginkan. Saya memilih ikon seperti ini. Baik, ini teks yang sudah kita buat. Setelah itu saya akan memperkenalkan apa saja sih fungsi dari ikon yang ada di bawah ini. Itu yang pertama, edit. Ini untuk mengedit teks yang kita buat nanti. Kemudian delete, yaitu menghapus teks yang sudah kita buat. Bagaimana cara mengembalikan ke semula? Yaitu kita klik yang ada di bagian atas ini, ikon kembali. Nah, maka desain yang kita buat, yang tadi kita buat, bisa kita kembalikan seperti semula. Kemudian ikon copy, ini berfungsi untuk menduplikat teks yang kita buat. Ini bisa menjadi dua seperti ini ya. Setelah itu fungsi dari kedua ikon to font atau to back ini nanti akan saya jelaskan di akhir. Setelah itu posisi ya. Ikon posisi di sini berfungsi untuk menggeser kanan kiri atas bawah teks yang kita buat. Walaupun bisa langsung kita klik di menggunakan jari kita ya, menggunakan jari kita langsung bisa ya.
itu untuk mempermudah saja. Oke, selanjutnya ini juga sama ya, kegunaan sama dengan yang tadi. Kemudian kita bisa mengatur di ikon berbentuk T ya, itu untuk mengatur besar kecilnya teks yang kita buat nanti ya. Bisa kalian klik coba ini, kalau semakin ke kanan, digeser ke kanan, maka teks akan semakin besar, atau ke kiri teks akan semakin kecil, seperti itu anak-anak sekalian ya. Oke, selanjutnya padding ini difungsikan untuk menambah spasi di bagian kanan atau kiri ya, bisa nanti kita gunakan. Selanjutnya color ini digunakan untuk mewarnai teks yang sudah kita buat ya. Di sini saya berikan warna merah atau yang warna biru bisa, dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa klik warna yang kalian inginkan, kemudian kalian klik plus. Oke, centang ya. Kemudian tekstur ini berfungsi untuk menambah gambar ya, menambah gambar di belakang di dalam teks yang kita buat. Sama ini saya masukkan gambar ini ya. Oke, kemudian gambar tersebut akan masuk ke dalam teks yang sudah kita buat ya, seperti ini. Itu tekstur. Kemudian opacity untuk mengatur transparan dari teks yang kita buat ya, semakin ke kiri semakin transparan, semakin ke kanan semakin jelas teks yang kita buat. Oke, kemudian rotate di sini berfungsi untuk mengubah posisi teks yang kita buat sesuai dengan yang kita inginkan nanti. Ikon ini digunakan untuk mengubah teks, bentuk teks yang kita inginkan ya, banyak pilihan yang disediakan oleh Pixellab. Kemudian style, di sini kita juga bisa mengatur teks yang kita buat menjadi tebal atau miring ataupun ada garis bawah ya, bisa nanti kita coba seperti ini ya. Oke, selanjutnya curve, kita bisa mengatur bentuk dari teks yang kita buat ya, bisa seperti ini, bisa menjadi setengah lingkaran sesuai dengan yang diinginkan nanti. Background ini berfungsi untuk menambahkan background di bagian belakang teks ya. Kemudian untuk ini adalah kita bisa mengatur rata kanan, rata kiri, dan rata tengah. Difungsikan ketika kita memasukkan paragraf ya, paragraf atau sebuah kalimat bisa kita atur dengan baris ini. Ikon spacing di sini difungsikan untuk memberikan spasi atau jarak dari masing-masing huruf ya, dari teks yang kita buat. Semakin kanan maka semakin lebar, semakin kiri semakin kecil untuk jaraknya. Selanjutnya stroke. Stroke ini yaitu akan memberikan garis di bagian tepi dari teks yang kita buat. Ini bisa kita atur ya, kalian langsung geser ke atas saja, kemudian kalian atur ketebalan dari stroke yang kita inginkan nanti ya. Semakin kanan maka akan semakin besar, semakin kiri semakin kecil ya. Stroke ini bisa kita atur warna, sama kasih biru juga bisa, pokoknya disesuaikan dengan warna yang diinginkan nanti. Kasih hitam juga bisa ya. Oke, setelah itu shadow. Shadow ini yaitu bayangan yang ada di belakang
teks yang kita buat. Kalian geser ke atas, pasti banyak menu-menu yang lain bisa kita atur ya. Ini adalah semakin lebar dari shadow yang kita inginkan nanti. Kemudian yang atasnya ini adalah transparan ya. Ini semakin bisa kita geser-geser ya. Oke. Oke, seperti ini. Kemudian inner shadow. Ya, yang tadi shadow yang tadi yaitu memberikan efek bayangan yang ada di belakang teks. Kalau yang ini inner shadow ini digunakan untuk memberikan efek yang ada di dalam teks, efek bayangan yang ada di dalam teks. Kemudian ini ikon ini berfungsi untuk memberikan efek-efek cahaya yang ada di atas ya, ataupun bisa kita atur di samping atau di samping kanan ataupun kiri nanti ya, seperti ini. Maka tulisan kita akan semakin nampak 3 dimensi ya. Oke. Setelah itu perspektif ini digunakan untuk mengatur teks, posisi teks, kemudian lebar, panjang, tinggi dan lain sebagainya, agar teks itu terlihat seperti hidup. Jangan lupa setelah kalian edit teks ya, kalian langsung klik centang agar efeknya itu menyatu dalam teks. Kemudian 3D text ini digunakan untuk memberikan efek 3 dimensi yang ditampilkan dari teks itu ya. Ini bisa diatur, kemudian ini ya, ini yang di bawah kalian bisa geser ke bawah, bisa diatur teks itu menghadap kemana, kemudian posisinya di mana ya, seperti ini seperti halnya teksnya itu hidup, kemudian ada ketebalan, ada posisi-posisi yang sesuai ya. Oke. Selanjutnya reflection. Ini adalah cerminan dari teks yang kita buat, bisa nampak di bawahnya. Bisa kita atur semakin ke bawah atau semakin ke atas seperti ini ya. Nah, dari situ kita akan bisa mendesain teks sebaik mungkin ya, seperti halnya tadi sudah saya jelaskan di sini. Banyak menu-menu yang difungsikan untuk membuat karya, membuat tulisan sebaik-baik mungkin ya. Jadi kalian nanti silahkan dipelajari, silahkan kalian sering mencoba. Dengan sering mencoba insya Allah akan menghasilkan yang terbaik. Dari sini bagaimana cara kita agar memberikan background dari foto kita? Langsung ya, kita klik di ikon yang ada di tengah ini, kemudian import, kemudian akan mencari di galeri kita pilih foto yang diinginkan ya, kita pilih ini, kemudian ini kita atur gambar yang akan dimasukkan nanti. Oke, ukurannya kita besarkan sesuai dengan lembar kerja. Kemudian bagaimana agar teksnya ini nampak di depan gambar? Nah, ini tadi yang sudah saya janjikan, yaitu bagaimana cara menampilkan teks yang ada di belakang gambar ini, yaitu gambar ini harus ada di belakang dari tulisan tersebut. Caranya adalah kalian ketik to back. Nah, ketika ingin gambarnya ada di atas, maka to front, kita kembalikan seperti yang tadi, to back, seperti ini ya. Oke, ini bisa kita klik langsung, kemudian kita atur ke lebarnya atau posisinya di mana. Hasilnya seperti ini. Kemudian bagaimana menjadikan
project ini bisa menjadi gambar yang bisa kita kirim di media sosial. Oke, ini adalah cara bagaimana menyimpan gambar yang sudah kita buat. Save to gallery. Setelah itu kita cek di galeri apakah sudah masuk fotonya. Ternyata sudah masuk ya, sudah masuk di galeri kita. Ini adalah desain teks yang nantinya akan kita buat praktik dan ada tugas tersendiri. Tapi untuk hari ini kalian pelajari terlebih dahulu, kalian coba membuat karya-karya yang bagus, yang menarik, yang kreatif. Pasti kalian lebih kreatif ya, lebih kreatif dan akan memunculkan ide-ide kreatif dan inovatif. Itu semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.